semua foodpreneur dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya masing-masing dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Nah, kita tunggu ya, malam ini saya juga kedatangan salah satu narasumber yang bisnisnya menarik dan pastinya akan punya banyak berguna banget buat teman-teman foodpreneur. Nah, buat teman-teman foodpreneur yang sudah stay tune di IG Live kita malam ini, itu boleh semuanya dada-dada dulu ada di mana aja atau mau ngambil catatannya juga boleh karena hari ini kita akan banyak insight dari salah satu narasumber kita. Halo, selamat malam. Halo, halo Sarita, malam, malam Halo, teman-teman. halo. Hey, Thank you ya mau sharing-sharing di Foodies malam ini. sure, it's a pleasure. Oke, nah buat teman-teman foodpreneur yang nanti mau bertanya ke narasumber kita malam ini, itu boleh banget pastinya, tapi di kolom Q&A yang ada di bawah ya, karena komennya aku matiin dulu agar kita bisa fokus dengerin sharingnya malam ini. Oke, nah mungkin awal-awal sebelum kita sharing lebih jauh lagi, enakan kenalan dulu kali ya. Sip. Mungkin kenalan dulu. Mulyono, namanya Oke, Mulyono, bener ya? Kita juga belum pernah ketemu sih ya. yes. Belum pernah ketemu. Oke, Yep. mungkin dari Mulyono boleh perkenalan singkat tentang Mulyono sendiri, sama mungkin perkenalan juga tentang apa ya? Desti ya. Desti Yep. itu sebetulnya apa? Oke, Silakan. oke. Thank you Sarita and the opportunity. So, namaku Mulyono, cuman sebenarnya bukan orang Jawa nih. Uh, I don't know why, tapi orang tua kasih nama Mulyono. Saya orang Aceh. Jadi, the bahasanya mungkin agak tipe-tipe Sumatera. Lahir dan besar di Aceh, lama di luar, mostly in China, 12 tahun lebih. 3 tahun lalu kira-kira balik ke Indo. Uh, Sebelumnya lebih aktif di startups and juga jadi investor untuk invest ke startup-startup lainnya. Sekitar 2 bulan 3 bulan lalu full time joining ini company namanya Desti as salah satu co-founder and the CEO right now. So apa yang kita buat adalah the vision is to be the easiest way to say jadi we wanted to be the closest partner ke teman-teman online sellers. And especially I think one of the most important category itu di F&B, right? Karena F&B Oh, itu oke. dengan kondisi pandemik, kondisi market sekarang, F&B kategori itu memang benar-benar yang paling aktif dan mungkin juga yang paling perlu solusi secara digital. So, as being a closest partner, sekarang ini, again, the company is very new, kita baru jalan berapa bulan, tapi the idea is really to provide tools, services ke teman-teman online sellers. We have 2 products right now live. Yep. That's about me and the company in a short brief. Mm-mm. Tepatnya tapi boleh dijelasin nggak tepatnya itu dua service yang dimaksud itu apa sih sebenarnya karena belum terlalu firm nih. Yes. Thank you. Jadi satu itu kita namanya Desti Page ya. So the company is called Desti. Desti itu dari destination. Jadi kita berharap Destination. kita ini the only destination or the destination of the merchants, right? Oke. Jadi yang satu itu namanya Desti Page. Ya. Nama gaulnya mungkin yang lebih enak dimengerti, mungkin link in bio ya. Um, Oh, oke. right. Ya. Itu mungkin nama gaul di market lah. Terus mungkin juga banyak yang udah ada sebelum kita mulai itu udah ada pemain-pemain seperti apa namanya Linktree, mungkin ada yang Ya. namanya Milkshake dan lain-lain. Kita bedanya itu sama mereka ada 2 hal. Sorry, Ya. 3 hal. Pertama, kita itu fokus di konten. Jadi bukan hanya di links. Kalau Linktree, as the name suggests, it's Ya. fokusnya di links. Jadi lu taruh Oke. link kan. Kita enggak. Kita of course bisa taruh link, tapi kita
the idea is really benar-benar go beyond the links. Jadi kita bisa bantu the users ambilin konten yang tersembunyi di belakang links itu. Jadi kamu nggak perlu another click, cari lagi di sana. Contohnya, I give you example. Kalau misalnya lu taruhnya Shopee atau lu taruhnya GoFood, orang masih harus ke sana cari yang paling lu suka kan. Ataupun YouTube. YouTube video itu mungkin lo ada 10-20, yang mana lu mau paling highlight, lu bisa majuin ke depan. That's what we are doing. That's number one. Jadi instead of focusing on links only, we go beneath that. It's more on the content to aggregate. That's number one. Number two, kita itu fokus banget di online sellers. Oke. Online sellers. Jadi ya, Linktree itu fokus banget di yang namanya creators. Kita ini lebih fokus di online sellers. Jadi, of course, kita dapat juga banyak influencers, creators using us, tapi in general kita cukup fokus di online sellers, termasuk all the category, again, especially the F&B category, right? Jadi dengan ini, what does that mean? That means kita banyak banget fitur-fitur yang related to ini. Contohnya, lu bisa taruh langsung produk lu yang Shopee, Tokopedia, langsung di paling depan. Right. Gue yakin teman-teman yang luar yang tadi ku bilang Milkshake atau Linktree atau yang lainnya juga mungkin nggak ada sense on how important it is and how to do it karena ini benar-benar lokal banget kan. So I believe dengan makin banyaknya hal-hal yang mempermudah online sellers untuk jualan karena toolsnya seperti link in bio ini penting. Kenapa? Kamu taruh semua konten di sana biar user kamu ataupun buyer kamu itu nggak tersesat, ya kan? Nggak tahu masa apa sih WA lu, apa sih Tokopedia lu. With that one page you can solve everything for them. Tapi ya kita try to keep optimizing the gimana biar lebih efficient. That's number two. Number three, I think the most exciting one adalah kita totally free. So whatever Linktree can do with the premium feature segala macam, I will say 90% itu we can do, and totally free, right? I think those three yang differentiate us with them. That's the first product. The second product yang kita udah ada, that's called Dusty Store. Jadi you can also build the online store kamu sendiri melalui kita, pakai produk kita ini yang namanya Dusty Store. It's full-fledged end-to-end. Jadi bisa ada payment di sana, bisa ada logistik udah integrated, bisa buat promotions. Terus semua user kamu yang beli melalui itu, you get the full data. So kenapa this is important? I mean, everyone can sell in Tokopedia, everyone can sell di Shopee. Yeah. Feel free. I mean, I'm not saying jangan sell di sana, please. Okay, go ahead. Tapi ada some points adalah, again, we are grateful dengan adanya Tokopedia, right? We are grateful dengan adanya Shopee. Tapi kita harus tahu bahwa mereka juga dagang kan. Means kalau lu ada followers atau lu ada users, member kamu sendiri, kamu ajakin ke sana, mungkin kalian pernah experience sendiri. Begitu kamu masuk ke satu product page, kalau nggak jadi beli, besoknya hal yang terjadi adalah dia kasih tahu kamu bahwa banyak orang lain yang jual barang mirip kan. Serupa, ya. Yeah. Yes. So for si Shopee atau Tokopedia, secara automatically, secara DNA-nya itu adalah yang dia care adalah si pembeli beli dapat barang yang dia mau, right? Tapi bukan dalam perspektif harus barang yang orang yang bawa ke sana, right? Dari seller yang bawa ke sana. So there are risks on that. Number two, makin lama komisi makin tinggi kan. Makin lama makin banyak, admin fee, platform fee, whatsoever. Especially di kategori F&B ya. Coba bayangin di GoFood dan GrabFood, gua rasa sekarang kalau nggak salah komisi udah di atas 15% at least. Udah ada order fee, udah ada platform fee, whatsoever. So again,
feel free to sell on those marketplace. Tapi kalau ada kondisi yang kamu bisa buyers itu udah buyers kamu, mungkin you can fully utilize using your own stores. And again, on our side, it's all free. Sekarang it's all free. Yeah, so those the two tools yang kita udah live and juga ya udah lumayan lah. I will say page kita itu untuk kategori LinkedIn Bio di Indonesia, gua nggak ada data untuk back this up, but I'm quite confident bahwa kita udah number one lah. Yes. Tapi kalau specifically nih, misalnya gue nanya dikit ya untuk si F&B players ya, gitu. Maksudnya ini kan kalau gue tangkap dari penjelasan yang tadi, means kita bisa punya page untuk toko online, bener nggak? Yes. Yes. Bener ya. Nah, terus tadi kan lu sempat bilang bahwa ada apa tadi ada udah include logistik, include payment. Itu means kalau misalnya nih ya, misalnya gue pebisnis F&B playersnya ya. Misalnya gue jual apa nih keripik lah misalnya gitu ya. Nah, means kalau misalnya gue bikin toko online di Desti itu halo? Ya. Oke, masih jelas ya. Halo, kayaknya terputus. Sorry. Oke, teman-teman kita tunggu sebentar ya. Kayaknya koneksinya kayaknya terganggu. Yeah. Oke. Udah ya, udah. Ya. Oke, tadi saya agak freezing. Oke, gue terusin ya. Tadi ini tadi tuh kan gue sempat kepikir kalau gue nggak salah dengar gitu ya. Tadi kan Indesti di itu nanti bisa include ada logistik, ada payment gitu. Jadi means kalau misalnya gue buka toko, terus ada orang datang ke toko gue gitu. Jadi dia itu bisa one stop shopping solution ya. Artinya gue sebagai sellersnya itu nggak perlu ngechatting-chattingin lagi untuk mana bukti bayarnya gitu, enggak kan ya? Benar. Gitu ya, jadi bisa langsung pokoknya gue mah cuma taunya produksi, nempelin label gitu, kirim, benar gak? Yes, benar. Jadi di dalam ini intinya sebenarnya dari simple. Kita itu mau bantu automate, nggak semua. Kita yakin bahkan tetap pasti ada part of yang manual. Contohnya mungkin pasti akan ada customer yang masih nanya-nanya di WA, right? Itu nggak bisa hilang lah. Itu nggak akan bisa hilang. Cuman kita mau hilangin mungkin 50% dari manual repetitive job yang tiap hari kalian kerjain, tapi sebenarnya itu is very boring, right? And it's very wasting time. Nah, itu yang mau kita hilangin. Contohnya adalah ya dari segi buyer juga they can easily just buy directly. They can easily just buy directly from there. Bayar langsung, nggak perlu tanya rekening lu apa segala macam. Lu nggak perlu confirm udah bayar atau enggak. Logistik juga. Kalau especially untuk F&B ya, karena kita juga sering order kan. Yang paling benci itu kan, paling menyebalkan itu kan sebenarnya bahwa pada saat panggil Grab Express ataupun GoSend itu kan paling sering, gue udah panggil ya, tunggu ya, alamatnya bener nggak ya? All that itu harusnya udah bisa hilang. Jadi all that itu udah quite automated lah. Di situ sih yang mau kita targetin. Berarti maksudnya udah terlink dengan sendirinya ya. Jadi kita tuh cuma tinggal nunggu si drivernya itu pick up barang kita. Exactly sama dengan cara kalian jualan di GoFood atau GrabFood. Oke. Nah, tapi ini balik lagi nih ya, pengen nanya dikit aja itu. Kalau ngomongin specifically tentang bisnis kuliner, nah bisa nggak sih dijelasin maksudnya gini? Karena kan biasanya teman-teman pebisnis itu akrabnya akrabnya itu kan punyanya Instagram, and then mereka jualan lewat Instagram kan gitu ya. Kemudian punyanya Instagram, TikTok, and then kalau lu perhatiin gitu di Instagram sama di TikToknya itu kan di linknya dipasangin, yaitu tadi Linktree dan kawan-kawan itulah ya. Untuk masukin mereka ke marketplace atau delivery online. Nah, sekarang
sekarang gue pengen nanya gitu. Jadi sebenarnya hal apa sih yang membuat mereka merasa perlu untuk toko online sendiri? Karena kan sebenarnya ya gue tanpa toko online pun gue udah bisa jualan gitu kan ya. Nah, apa sih sebenarnya Ya, maksudnya apa yang oke. membuat pebisnis kuliner ini lu masih gini, gue nggak punya toko online aja, gue itu udah bisa jualan gitu lah intinya gitu ya. Gue udah bisa jualan, gue udah Hmm, bisa jualan online hmm. juga. Nah, jadi kenapa gue harus punya toko online sendiri? Um, yes, yes. That's the very basic fundamental question kenapa kita buat ini ya. Jadi gini, Ya, kalau lu cuman istilahnya very very part time and then ini bukan main income of your life, mungkin lu sehari, mungkin seminggu cuman sehari buat ini, mungkin juga cuman setengah jam, 20 paket untuk bisa jual gitu. I think you don't need anything. Okay, you don't need anything. Whatever it is manual is manual. It's fine. Dan kenyataannya adalah ya itu cara paling efektif, ya kan? mm, Tapi begitu lu udah mulai serius, udah mulai masuk serius, itu lu akan I give you a very straightforward apa namanya perbandingan. Uh, Kalau lu cuman istilahnya jualan ini as a part time di dunia dulu, mungkin lu cuman buka counter, duduk di sana 2 jam 3 jam, satu counter nggak perlu apa-apa udah bisa kan, ya, right? Tapi begitu lu udah mulai rame, perlu sewa toko kan, udah perlu apa namanya lemarinya, udah perlu kasirnya, udah perlu apa. So it's exactly the same, okay? It's exactly the same. Jadi bayangin aja isinya kalau pada saat pada saat baru mulai belum ada apa, lu nggak perlu gitu loh. It's okay to be super manual on everything. Tapi begitu lu udah perlu lebih sedikit, udah lebih serius, you know that you will need it. Okay, I give you example ya. Um, Kalau misal contohnya orang yang PO-PO-an aja lah. ya, Begitu lu udah start picking up, mungkin dalam seminggu itu paling pertama lu mulai satu hari, cuman mungkin 5-10 paket. Tapi begitu lu udah rame-rame, udah mungkin 2 hari, udah mungkin 3 hari, itu akan ketahuan bahwa lu itu akan habisin banyak banget waktu untuk balesin chat ya, yang sama semua. 90% sama. Masuk order satu-satu lu catat. Terus lu harus ya, tahu lagi kapan beli material dan lain-lain. Uh, Akan pada saat satu titik you will know bahwa ini nggak bisa naik lagi. Ngerti nggak? Contohnya, uh, my experience ya, lu akan sampai satu titik, satu hari mungkin lu cuma bisa cater 50 order mm, per orang. Maksudnya kalau lu cuma sendiri atau berdua sama your mom or your wife or whatever, paling segitu doang. Setelah itu lu nggak bisa naik lagi, ya, right? Um, the right approach adalah begitu lu sampai 20, sebenarnya it's already good for you to use our products, our mm. tools. Jadi udah bisa membantu lu pada saat lu mau take off, right? Ya. So Mungkin lebih ke that's otomatisasi about kali ya maksudnya ya, that. benar ya? Lebih ke Sorry, say again. otomatisasi kali ya. Mungkin lebih ke otomatisasi kali ya. Ya, again, Jadi ya, otomatisasinya kita masih targetin mungkin like 50. ya, Sorry, just 1 second ya, just 1 second. ya, ya. Kayaknya sinyalnya jelek deh di sana. Oke nih, teman-teman kita tunggu sebentar ya. Kayaknya mungkin ada gangguan sinyal kayaknya dari Mulyono. Kita tunggu aja ya. Nah, buat teman-teman sedikit info aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tergabung di community-nya Foodies, itu bisa langsung klik ke t.me/foodies ID ya. Jadi di sana kita akan update
setiap hari mengenai semua perkembangan mengenai bisnis kuliner. Oke, sudah tersambung kembali? Yes, sorry. Oke, boleh tadi diterusin aja. Kita tadi lagi ngomongin sampai di mungkin kalau tebakan gue mungkin lebih ke otomatisasi karena ketika kita mungkin kalau pesanannya sehari 5, 10 fine ya. Sebenarnya kita melakukan semuanya secara manual itu fine gitu. Tapi ketika kita ngomong misalnya gue punya orderan sehari 100 dengan 10 varian. Nah, itu kan jadi Sebenarnya jadi nggak usah sampai ke sana. Lu sehari ada 10 aja, itu lu udah kerasa. Apalagi ya, yang full time ya, kalau tiap hari ya, ya, itu udah akan ya, ya, terasa ya, bahwa it's all about repetitive rate. Nah, ya, itu yang mau kita apa namanya automated. Dan yang paling penting adalah sebenarnya bukan hanya itu. Ini untuk avoid human error juga kan. ya, betul. Jadi lu kerjain ada salah atau apa, kadang lu bahkan nggak tahu. Itu satu. Kedua, dengan ini lu juga bisa tahu lebih banyak tentang your performance. Maksudnya customer lu siapa aja, ya kan? Aku yakin sampai hari ini kebanyakan orang masih nggak ada customer data. Ya, Oke, ya, ya, itu that's another thing. The other ya. thing adalah juga lu bahkan nggak tahu bahwa lu cuan atau enggak gitu. Itu another thing nggak di toko online kali ya, tapi itu makanya. Yeah, but still, right? I mean, in general, online business is a business. Kan? Ya, Kenyataannya adalah semakin lu nggak peduli hal-hal itu, semakin susah your business bisa grow. Jadi kelihatannya itu adalah, fancy aduh ribet segala macam. Begitu lu nggak ada awareness untuk mau ribet, lu nggak, udah your business susah go another level gitu. hmm. Ya, ya, ya. Paham, paham, paham. Jadi Kalau maksudnya lu mungkin cuman mau, ya, kalau lu punya awareness cuman mau easy, ya udah, gua pakai buku bisa kok, gua pakai apa nggak bisa kok, bisa emang. bisa, but you will Bisa sih never emang. grow, you will never grow, Iya, you will iya, never iya. grow. Bisa, bisa emang. Itu aja sih. Tapi once dia menjadi apa? Ya, ya, ya. Once repetisinya menjadi 10 kali lipat, then You titik go, you're done, lokasinya ya you're done, ya kan? itu luar biasa sih. Ya, 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 ya. Oke, oke. Got it, got it, got it. Nah, tapi gini, mau nanya deh. Berarti kan tadi di Desti sendiri kan berarti ada satu service yang kita bisa bikin toko online sebenarnya, right? Benar. Nah, bisa nggak jelasin dong, maksudnya susah nggak sih sebenarnya kalau misalnya mau bikin toko online di Desti, jelasin dong. Eh, jadi gini, sebenarnya nggak fair buat aku yang jawab karena aku sendiri di bidang e-commerce udah belasan tahun ya. Jadi Hmm. sebenarnya nggak fair untuk aku jawabin gini. Cuman eh, memang objektif dari the team itu ya biar lu bisa first buka ya, means at least lu udah ada punya toko, itu within minutes, 5 minutes I think. Five Okay? minutes. Yes, you can already have Tapi your sorry, store. tapi itu instructionnya in bahasa Indonesia kan ya, nggak Bahasa, Inggris kan ya? bahasa, bahasa. Ada Oke. Inggris, ada bahasa, so terserah lu pilih deh. Ya, 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 ya. Jadi idenya untuk bisa lu at least have your store itu adalah like minutes. Jadi 3 sampai 5 menit harusnya udah bisa. Ya, Uh, ya. Berikutnya untuk bisa store ini seberapa, maksudnya resmi opening itu Hmm. depends karena ada seller yang ribuan SKU-nya, produknya ada ribuan, ya pasti lama lah ya Hmm. untuk upload segala macam preparation. Ada yang mungkin cuma punya 3 SKU, 3 produk, ya gua rasa 10-15 menit tergantung. Mungkin kalau buatnya di handphone 15 menit, kalau buatnya di laptop mungkin I think 10 menit done. Hmm. Hmm. Jadi again, kalau dari perspektifku I will say that it's super easy. Dari orang awam yang sama sekali nggak pernah main online akan lumayan susah. Orang yang udah pernah buka toko di Shopee, Ya. I believe they will feel it is easy. Oke, oke. Nah, kayaknya nanti gue cobain deh. Jadi penasaran. Please. Kalau we cannot do that, let us know because that's the intention.
at least untuk bukanya itu easy. Tapi intinya dia itu toko online-nya sebenarnya mirip-mirip lah ya, seperti Shopee, Tokped dan lain-lain ya. Ya, I Basically mean, mirip ya. jadi gini, perbandingannya adalah lu jualan di mall, oke? Ya. Lu punya toko sendiri atau lu di Matahari. Hmm. Jadi kalau lu di Matahari, Oh. oke, lu di Matahari itu orang ngelihatnya semuanya di satu. Contohnya lu kalau ke Matahari, ke bagian sepatu, itu paling cuma di atas, semua masa cara displaynya sama semua kan? Iya, iya. Terus di Got atasnya it. brand. Iya. Tapi sebenarnya lu belinya kan di Matahari. Iya, Oke, betul. Ya. itu logikanya Shopee, logikanya marketplace. Ya. Jadi bayangin aja ya kategori by kategori kan. Satu lantai ini kategori baju, kategori paling bawah biasanya lantai ground itu biasanya beauty and makeup, those kind of stuff, right? Habis itu naik mungkin udah mulai sepatu, tas. Almost every mall is the same untuk that store-nya, almost the same, right? Kalau yang ini, the idea is lu punya toko sendiri di mall itu, ataupun di luar, ataupun di jalan. Nah, toko itu di dalamnya lu mau warna pink semua, mau warna merah semua, mau warna gimana semua, lu mau cuma 1 produk, 3 produk, urusan lu. Ya. That's the difference. Nah, again sama yang tadi gue cerita. Lu ke Matahari, ke Dep Store, ke Sogo, lu mau beli sepatu, lu sampai sana, begitu misalnya you are the one own Bata lah contohnya. Orang yang datang lihat Bata, begitu lihat sebelahnya itu udah ada brand lain langsung loh, pas sebelahnya, sama-sama jual sepatu kulit, right? Satu baris tuh semua sepatu kulit, right? So the intention for Matahari atau Sogo adalah mereka beli sepatu kulit. Bagi mereka, they don't care apakah itu, in a way they care, but in general I will say they don't care. Whoever yang kerja di Matahari don't punish me. In general their KPI I will say itu adalah orang ini datang sampai ke lantai jual sepatu kulit, ya pokoknya dia beli sepatu kulit. Ya. Udah, brand yang mereka siapin itu 20 mungkin, right? Tapi kalau if you think about it, lu buka toko Bata sendiri di toko sendiri, dia masuk ya pilihannya Bata. Experience-nya gimana, you control. Lu mau 10 orang serve 1 orang, that's your standard. Lu mau nggak ada orang serve kayak Uniqlo, your standard. Right? So you build it, you build it yourself, the experience. I think that's the difference. Ya. Oke, nah. Tapi gini, kalau kita punya toko online di Desti ya, gitu. Sebenarnya ini tuh tadi kan seperti yang gue tanyain ya, sebenarnya ini kan berarti harusnya sudah terintegrasi dengan payment sama jasa pengiriman. Nah, atau kalau CRM terintegrasi nggak? So jujur kita masih basic, very basic CRM ya. Jadi siapa yang beli informasinya itu ada. Tapi kalau yang fancy seperti lu bisa targetin ke yang cuman cowok doang, yang di bawah umur 30 doang, like that, itu kita akan ada tapi belum. Again, kita baru mulai, right? Give us a little bit more time. But eventually we will get there. Cuman sekarang yang ada yang very very basic. Tapi kalau yang sekarang itu means kayak gini, ini agak teknis nih ya pertanyaannya, karena biasanya memang ini yang dibutuhkan sama teman-teman pebisnis kuliner. Tapi sebenarnya kalau secara data itu sebetulnya bisa kita tarik gak sih? Let's say misalnya dalam bentuk Excel, bisa ya? Yes, karena kenapa? Ini konsepnya adalah that's your buyer. Kalau di GoFood, that's GoFood buyer. Yes, betul. Kalau di GoFood kita nggak bisa tarik data, kecuali ya kasirnya manual. Bener. Kalau lu niat banget ya udah, ya kan setiap order harus input sendiri. You can, but again, the concept is different. Contohnya sama, gue pakai sama analogi sama. Lu ke Matahari, lu bayarnya ke kasir Matahari. Iya, betul.
Ya, so Ya, ya. kasir matahari atau matahari in the end cuman kasih tahu lu jualannya berapa banyak ini. Dia nggak bilang Tapi dia oh nggak kasih ini, tahu siapa ya. dia nggak bilang ini Mulyono, ini Sarita, ini siapa yang Ya, udah beli. Dia nggak ada list itu, dia nggak akan kasih lu. Tapi ya, mereka ya, punya. ya. Iya, betul. Ya, Ya. ya, that's the difference. Nah, in the way we do sama dengan one of the biggest company in the world namanya Shopify. Mm-mm. Ya itu uh, begitu lu punya toko online sendiri ya itu toko online lu. Ya, ya. Uh-huh. Oh, sorry, So berarti you can Desti get ini it. seperti Shopify atau mungkin terintegrasi dengan Shopify? Uh, Kita seperti Shopify. Shopify, Cara oke. cara mulainya beda kan karena market Hmm. beda ya. Ya, Kita nggak bisa 100% copy lah. Kita ada ya. cara-cara Wong Indonya sendiri lah ya. Harus. Ya harus Harus. seperti itu. Jadi caranya agak sedikit beda, tapi ya eventually understandingnya sama sih. Jadi kita bantu Ah, orang build. Kalau ada teman-teman yang mungkin udah advance main di Shopify itu tahu bahwa lu selain buat toko di Shopify itu banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa lu pakai, hmm. ya kan? Nah, Hmm, hmm. eventually kita juga ke sana, ke arah sana. Jadi akan ada banyak service, akan banyak aplikasi yang kita akan tawarin. Of course, again, kita masih belum ada. Hopefully ke belakangnya, ke depannya kita akan ada. Mm-mm. Nah, tapi sorry, berarti sekarang kan Desti ini masih 100% free ya untuk Yes, gunakan. Nah, yes. tapi ke depannya akankah ada subscription or something like that? Gue nggak berani bilang selamanya kita akan free. Hmm, I think for some period of time it will still maintain free. oke. Apakah akan ada subscription base? Kemungkinan sangat besar nggak ada. Hmm. Kita akan lebih ke transaction base. Sorry, apa? Transaction base. Oh, transaction. Oke. Ya, 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 Jadi ya, ya. jadi Ada. the idea logiknya gini. Sama lah orang Indo lah ya. Maksudnya, gue belum apa-apa, lu suruh gue bayar tiap bulan gitu. Ya. No, no. Gue rasa nggak berat Ya, lah ya. ya. Right? Dan itu kan fixed cost. Ya. Apalagi yang banyak teman-teman lain mungkin tawarinnya tulisnya bulanan tapi harus bayarnya tahunan, ya kan? Ya. Berat lah. Gua sebagai orang Indo, gua rasa itu hal yang cukup jadi pemikiran ya. Tapi instead of that kita lebih prefer ya udah lu kalau ada jualan ya maksudnya ya itu yang kita mungkin charge a small percentage saja dari sana. Oke, oke. Jadi udah Mungkin ada kalau hasil, ya. baru apa deh, gitu loh. Ya, ya, ya. Mungkin kalau orang-orang teman-teman yang suka dagang di pasar lah ya, itu ngomongnya Ya, konsinyasi lah ya, kurang ya lebih. benar. Konsinyasi. Ini kan Eh, benar-benar eh, bahasa orang dagang mah konsinyasi. benar. Tapi, Ya. nah, serunya ini konsinyasinya itu, jadi kalau konsinyasinya kan titip jual. Ya, Titip jual, ya lu pasif kan. Maksudnya yang jualan bukan lu. ya, ya, ya. And then lumayan gede lah biasanya ya apa namanya komisinya. So jadi kalau dilihat ya sebenarnya kita mirip itu, lu nggak perlu ada fixed cost, tapi ya masih lu yang jualan and komisinya gue yakin eventually kalau misal kita ada suatu hari udah mulai ada komisi harusnya cukup lumayan bersaing ya karena that's the point, right? Ya, ya, ya. Oke. Nah, tapi ke depannya ini pertanyaannya agak jauh ke depan ya, tapi gue mau nanya gini. Kan biasanya kalau beberapa platform online ya, kalau kita pakai itu kadang-kadang kalau misalnya nanti udah berbayar nih, kadang-kadang itu kan sebenarnya pembayarannya itu naik bareng dengan jumlah konsumen yang bisa kita acquire. Nah, akankah di Desti seperti itu juga? Maksudnya jumlah data konsumen atau jumlah transaksi yang bisa dilayani gitu. Itu masih dalam konsep yang lebih ke arah subscription ya. Jadi misalnya lu beli paket yang cuma bisa ada 1.000 order, paket yang bisa ada 5.000 order, kita nggak ngelihatnya seperti itu sih. Kita nggak seperti itu sih. Jadi contohnya ya, aku kasih
logik adalah ya udah lu sewa di satu toko, mungkin contohnya di I don't know, di Jalan Sudirman misalnya contohnya. Hmm. Itu toko lu pakai. Gua nggak minta uang sewa apapun. Lu pakai. Hmm. Di dalamnya itu mungkin ada yang namanya lu perlu dekorasi, ya kan? Nah, mungkin dekorasi itu adalah sedikit biaya, kemungkinan. Lu nggak mau dekorasi, lu mau pakai yang template awal kita kita juga boleh, right? Ada orang yang mau fancy, dia mau dekorasi, ya mungkin ada sedikit biaya di sana. Kedua ya, pokoknya setiap transaksi yang terjadi mungkin kita ngambil sedikit. Udah. Ya, Nah, toko itu bisa ada berapa omset, berapa banyak order, ya hmm. itu udah bukan something yang we will consider sih ya. Oke. Jadi hanya percentage from barang-barang yang udah dijual gitu ya. Yang Ya, terjual, sorry. ya Itu aja berarti ya. itu dari perspektifnya si seller ya. Iya, iya, iya. Karena gue Ya. gue nanya selalu dari seller. Karena kan Yes, yes, yes. karena Yes, yes. mewakili teman-teman F&B player ya Yes, gitu yes. kan. And you Karena should, itu kan ya. ya end user kan selalu merasanya kayak gitu kan. Jadi Benar. ini yang gue tanyain. Kenapa? Karena gini, kan tadi di sini nanti kedepannya juga akan ada CRM. Karena biasanya, tahu gue nih ya, correct me if I'm wrong. Karena gue bukan anak startup juga, cuma sedikit ngerti lah. Gitu. Jadi apa? Biasanya itu kan kalau kita punya apa ya database CRM itu, misalnya kan tadi kan lu bilang kedepannya akan dilengkapin, and then kita bisa acquire apa namanya acquire kita bisa tarik datanya juga. Nah biasanya itu kan kalau kita bicara CRM itu kan semakin banyak jumlah membernya itu kan artinya maintenance-nya akan lebih tinggi biasanya nih. Makanya tadi kenapa gue tanyain karena itu perspektif yang setahu gue kalau misalnya kita ngomongin CRM itu semakin besar data konsumen yang ada di satu aplikasi atau platform tersebut, biasanya data maintenance-nya itu cost-nya itu naik. Oke. I know where you are going. Oke. Ya, So jadi gini, sebenarnya ini universal ya. Maksudnya bukan hanya masalah number of members atau number of consumers. Ya, in general selama kita growing, cost kita, karena ini kan semua digital kan. Jadi ya, selama kita growing, makin banyak orang pakai, ya otomatis cost untuk servernya. kita maintenance servernya segala macam Ya, ya, ya. itu pasti naik. Ya, ya, ya. Apakah itu akan jadi faktor bagi kita untuk charge orang makin mahal? Probably mungkin ya. Gue nggak akan secara nice bilang enggak. Cuman Ya, itu small factor ya, small factor. ya, ya. Karena sekarang di dunia ini udah banyak teknologi ataupun cara untuk menghemat di bagian sana. Contohnya cloud, Nah, cloud ya, services, right? ya, ya. Jadi I believe kita pasti dapat solusi untuk gimana caranya lebih efisiensi mengatur cost kita dari segi data usage. That's number Ya. one. Number two juga kita sebenarnya harus pintar-pintar juga gitu loh. Maksudnya banyak user yang nggak pakai, tapi banyak juga user yang aktif banget. Gimana caranya kita bisa meminimalisasi data-data yang di user yang nggak aktif ke usage orang yang lebih aktif. Right? Jadi in a nutshell, that's our homework. Leave it up to us. Hopefully we can have a good solution on that. Tapi in a short answer bahwa itu bukan faktor utama apakah kita akan cara kita monetize. I give you example. Sekarang itu kalau nggak salah setiap 1 menit itu ada sekitar 2000 punya 2000 jam video terupload di YouTube. Ya, ya. Terus setiap 1 menit ya. So can you imagine how crazy is the the data maintenance or effort they need on every aspect. Bukan hanya numbers of the usage or data. How to structureize it, segala macam lah. Bahkan termasuk ya gimana yang dari negara ini, gimana segala. It's very complex, right? Tapi itu bukannya. Jadi YouTube nggak akan bilang sama lu, hey, karena makin banyak orang pakai kita, suatu hari lu mau nonton lu bayar ya.
Hmm. That's not the logic, right? So that's also will happen on us. Cara kita monetize, I'm not sure berapa banyak teman-teman di sini yang tahu cara YouTube monetize, but they have their way to monetize, Ya, and it's very ads ya. sustainable, right? It's very sustainable, and trust us, we'll find our way to monetize. Oke, oke, But oke. again, karena dari awal gue bilang bahwa DNA kita itu sebisa mungkin, dekat sama merchants, sama online Ya. sellers. So as we'll try our best to monetize in a way, gimana teman-teman online sellers juga bisa tetap sustainable doing the business. Oke, nah sebelum gue masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, ini boleh Ya, ya, kita di Foodies itu sedang ada sebuah kelas gitu, jadi boleh ya gue ngasih informasi lengkap dulu tentang kelas yang sure. akan dimulai besok. Jadi buat teman-teman yang Okay. lagi pada nonton gitu ya, teman-teman yang lagi nonton, ini ya ini aku mau kasih satu informasi, ada yang namanya Foodies Online Class dengan tema kelas setup bisnis coffee shop, membangun dari nol hingga scale ke banyak cabang. Nah, important thing-nya yang paling penting dan pengen aku garis bawahi itu adalah besok kelasnya itu akan dimulai. Kelasnya itu 5 sampai 8 Agustus. Jadi kalau malam ini mau daftar masih bisa gitu. Jadi teman-teman yang pengen bisnis punya coffee shop, kedai kopi dengan benar, maksudnya dengan benar adalah langkah-langkahnya kayak gimana buat coffee shop, ngembangin strateginya juga bagaimana biar bisa scale, dan ngembangin menu yang menjual juga akan diajarkan di kelas setup bisnis ini. Belajarnya itu langsung ke Mas Irfan Helmi, foundernya Anomaly Coffee. Nah, kapan? 5 sampai 8 Agustus. Jadi kelasnya besok, live Zoom dan akses rekaman selama 1 tahun sehingga teman-teman bisa mengulang pelajarannya setiap saat dan di mana saja. Jadi apa yang akan diajarkan? Kurang lebihnya ya, aku kasih info, itu ada 10 resep menu kopi lengkap dengan perhitungan COGS, harga jual hingga gambaran profitnya, dokumen pembuatan, diajarin pengetahuan tentang kopi dari dasar, diberitahu tentang ide model bisnis coffee shop yang sukses agar terbayang ke depan langkah suksesnya, dikasih checklist persiapan untuk memulai sehingga bisa memulai segera bisnisnya setelah kelasnya selesai. Pengajarnya ada 4, ada Irfan Helmi, co-founder dari Anomaly Coffee, yang berawal dari sebuah kedai kecil lalu tumbuh menjadi belasan cabang di kota besar di Indonesia. Kemudian ada Danis Puntoadi, founder Foodies, praktisi bisnis kuliner. Ada Hani Fauzi Tahir, trainer Indonesia Coffee Academy, dan juga ada Dona Elvina, Human Resource and Training Manager Anomaly Group. Daftarnya kemana? Bisa langsung ke link yang udah aku pin tuh di bawah tadi, di bawah situ. Bisa langsung diklik di sana, atau bisa juga tanya-tanya dulu ke WA-nya CS Foodies di 0813-124-7974. Jadi aku ulangin ya, di 0813-1214-7974. Udah aku pin di sana. Oke, kita lanjutin ya. Cukup itu kayaknya. Udah cukup panjang ceritanya. Oke, nah aku mau nanya lagi nih. Selanjutnya nih ya, Mulyono ya. Tadi kan udah banyak lah kita info-info tentang toko online. Nah, tapi gini, gue mau nanya tentang gini. Ada ide nggak atau misalnya ada nggak sharing pengalaman lah ya. Kalau misalnya nih teman-teman dari F&B player ini, teman-teman foodpreneur sudah punya toko online nih misalnya ya. Nah, bisa nggak kasih beberapa gambaran lah ya, langkah apa aja sih yang harus teman-teman kerjain untuk memperkenalkan tokonya agar konsumen mau belanja di toko tersebut. Kan maksudnya kalau udah punya toko, kalau secara fisik nih ya, gue udah punya toko, udah gue dekor dengan cakep, kemudian udah di display. Nah, tapi kan gue butuh effort untuk ngedatengin orang datang masuk ke toko, masuk dulu lah gitu kan. Setelah masuk baru bisa dikonversi. Tapi punya nggak ide gimana? Biar Oke, teman-teman. mungkin mulai dari fundamental dulu ya. Jadi Ya, kalian jual apa, informasinya jelas atau enggak, picture-nya bagus atau karena gini, kita kan ini konteksnya online ya. Gua ya, nggak, ya so online. karena online behavior itu cukup beda sama the old behavior, right? Ya, Kalau di konteksnya online itu kita semua itu visual banget, percaya nggak percaya? Visual banget. ya, Orang akan tertarik dengan visualnya dulu. So
Ya. tokonya, produknya, itu secara visual harus dipoles dulu. Oke? Hmm. If you don't know how to do it, jangan, menurutku sih, jangan 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 pusing gitu loh. Cari the providers yang bisa bantu. Apakah itu dari tukang foto Ya. ataupun tukang desain. So hal-hal yang perlu hal-hal pro, let the pro do it, right? Tapi Hmm. of course cari yang sesuai dengan budget, cari yang sesuai dengan selera dan lain-lain. Jadi pertamanya itu fundamental adalah apa yang lo mau jual itu harus bagus, informatif, straightforward. Oke, jangan bertele-tele juga. Oke, that's the fundamental. Kedua, yang paling important itu adalah gimana dapat traffic kan. So, business, to be very honest, if you look at business in general, itu semua adalah business traffic. Lu taruh satu orang, nggak harus gaya pengemis, baju nggak harus lobang-lobang atau apa, berdiri aja di jalanan yang rame, berdiri aja, pegang aja satu kotak, orang kasih lu duit, pasti ada, karena trafficnya gede, right? Ya. So the key adalah gimana lu bisa dapat traffic dulu. Nah, traffic ini lu Ya. harus understand bahwa lu punya segmentation bisnis lu itu siapa. Jadi contohnya, kalau lu jualan cupcakes misalnya, lu harus cari orang yang memang ngerti cupcakes gitu. Kalau orang yang tiap hari makannya tahu tempe, ya lu targetin ke mereka nggak guna. Sama, kita balikin. Kalau lu jualannya tahu tempe, ya lu cari orang yang tiap hari makan croissant sama cupcakes, ya nggak cocok juga gitu. So you have to understand segmentation of your users. Begitu lu udah dapat segmentation of ini, my suggestion is learn about digital marketing. Apakah itu melalui konten, apakah itu melalui paid ads, apakah itu melalui SEO, SEM, learn about it, do some effort of it. Kalau memang nggak ngerti dan nggak mau learn about it, find someone good at it, work on it. Nah, itu semua tadi gue bilang, effort-effort itu kan pasti ada cost kan sebenarnya. Nah, itu yang mungkin secara fundamental juga perlu, bahwa pada saat kamu set up the business itu, cost structure-nya itu harus siap-siap untuk masukin hal-hal seperti itu juga. Again, kalau lu memang cuman mau bisnis sampingan, it's okay. I mean, ya udah, post di Instagram lu segala macam, 200-300 teman lu pasti dapat lah beberapa orang untuk beli. Dan mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali paling top, setelah itu stop, right? Tapi kalau lu mau benar-benar continuously to improve the business, get new customer segala macam, all those effort yang tadi gue bilang tuh harus dikerjain sih ya. Jadi again, basic logiknya itu, kalau lu takut ribet, kalau lu nggak mau belajar, kalau lu takut ribet, nggak mau belajar sendiri, nggak mau keluar duit, ya udah jangan bisnis gitu. Tidur aja. Ya udah gitu loh, ya kan? Tapi kalau memang niat mau bisnis, ya jangan takut ribet, pelajari new tools, new strategi segala macam, belajar sendiri, jangan takut pakai service orang yang udah profesional. Ya termasuk dicobain lah ya nanti ke Desti ya. Ininya apa sih, websitenya apa sih? Desti. DESTY ya. App ya, DESTY ya. DESTY.app. Jadi teman-teman di trial aja lah ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu bisa atau enggak gitu kan, susah atau enggak, ribet atau enggak, dicobain dulu aja karena masih gratis lah ya. Mumpung masih gratis. Masih gratis, jadi dicoba-coba aja. Dan yang udah pakai yang lain, kalau boleh juga tes, siapa tahu bisa pindah. Gitu. Bisa comparing ya. Iya, kita ada confidence level bahwa ya kalau udah tes punya kita harusnya pindah ya. Masa. Cukup confidence lah. Oke, nah tuh teman-teman, berarti mungkin nanti setelah selesai IG Live ini jangan lupa tuh ya, bisa langsung kunjungin aja ke desti.app
app ya, Hmm. desty.app. Oke, Hmm. nah sebentar aku lihat dulu. Oke, nah apa sebentar lagi kita mau closing ya, tapi biasanya nih ya, seperti kebiasaan gue kalau misalnya lagi foodies on sharing IG live itu kita selalu punya ritual foto bareng, foto bareng. Jadi nggak apa-apa, nggak pernah ketemu online, offline nggak apa-apa. Yang penting kita pernah foto bareng. Siap, 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 siap. Nah, tapi jadi buat teman-teman jangan lupa ya nanti abis ini di screenshot kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id sama Desti atau Momulyono atau Desti. No, no, no. Desti aja lah. Desti itu apa? D Desti.app. D Desti.app. D E S T Y DESTY dot titik app. app. Nah, tuh jangan lupa ya teman-teman. Jadi di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa di tag ke @foodies.id sama @desti.app. Oke. Thank you. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya nanti jangan lupa di post. Sip, sip. Thank you. Oke, jangan lupa di post sama tuh jangan lupa tadi udah disebutin ya nama apa namanya nama websitenya ke desti.app. Jadi ya minimal kita nggak pernah tahu lah ya akan cocok atau enggaknya, tapi ya minimal di trial dulu aja gitu minimal Yep. daripada nggak pernah coba nanti nyesel kalau nggak dicoba. Oke, nah mungkin Sip. menjelang akhir live lah ya, menjelang akhir live. Nah, boleh dong minta closing statement kali ya dari Mulyono untuk teman-teman foodpreneur yang lagi pada nonton. Oke, jadi gini, sebenarnya kita ini meskipun pandemi ya, meskipun pandemik yang sangat besar tantangan untuk kita semua, tapi at the same time juga sebenarnya ini golden age-nya Indonesian to grow karena Hmm. dengan adanya new digital transformation ini ya. Jadi ini benar-benar kesempatan yang mungkin selama 50 tahun lalu itu nggak pernah keluar lah. I will say 10 tahun ini, 5 tahun sebelumnya sama 5 tahun ke depan ini adalah benar-benar momen yang asal lu komitmen, you can be something. Ya. So, don't waste that. Maybe generasinya orang tua kita itu nggak punya kesempatan seperti ini. Nggak Hmm. punya. Ini kesempatan yang benar-benar menurutku dari among dekade ini ya 5 tahun sebelumnya sama 5 tahun ke depan ini itu benar-benar golden age-nya untuk Indonesia to grow. Jadi jangan jangan mau santai lah. Sayang ke Hmm. opportunity-nya ini. Ya. Mungkin bisa dibilang apa buat teman-teman yang bisnis kulinernya masih skalanya kecil kali ya, bisa dibilang kan pandemik ini di satu sisi yes ini membuat kita semua juga harus tetap semangat dan bertahan ya, apa namanya terimpact terdampak juga ada yang positif, ada yang negatif. Tapi jangan lupa bahwa karena kita UKM itu kita bergeraknya bisa lebih mudah dan lebih cepat. Jadi bisa dikatakan setelah pandemik ini mungkin bukan berakhir tapi mungkin bisa ditanggulangi gitu kan. Kita bisa hidup lebih normal lagi di new normal yang baru. Artinya kita sama-sama mulai dari titik nol karena bisa dibilang brand-brand yang besar itu sekarang juga sedang berusaha struggling untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada sehingga kita yang sebagai UKM sebetulnya punya apa ya punya sedikit sisi keuntungan lah dibandingkan teman-teman kita yang mungkin brandnya sudah cukup besar ya karena untuk bergerak mungkin lebih sulit dibandingkan teman-teman yang masih UKM. Nah, Oke, jadi gini, mungkin ya gimana? mungkin bisa dilihat dengan perspektif seperti ini ya. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemik sama digital transformation ini masa-masa cuci kartu. Apa tuh cuci kartu? Baru lagi tuh. Istilahnya lu main kartu, ya Hmm. udah semua ulang gitu loh. Kesempatannya Iya, sama, betul betul. right? Iya, Jadi betul. jadi ini masa yang benar-benar bagus lah opportunity-nya. So let's fight together. Ya. Oke, let's fight together. Oke, mungkin
segitu dulu mungkin dari kita. Thank you banget Mulyono untuk Thank you. untuk waktunya bersedia untuk sharing-sharing di Foodies. Siap, Semoga nanti siap. ke depannya kalau misalnya diminta sharing lagi, semoga masih bersedia. Siap, siap, siap. Kita Semoga masih bisa bersedia. mungkin bisa bareng-bareng sama teman-teman lain, right? Irzan, teman-teman yang udah Yes. pernah mungkin ada sesi yang bisa bareng-bareng deh. Ya boleh, nanti kita consider ya. Kalau Irzan kemarin udah soalnya. Iya ya, Irzan gue liat dia udah, Oh ya, makanya gue bilang namanya kan. oke, I see. Ya, 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 ya. Oke, paling mungkin segitu Sip. dulu dari kita. Thank you banget Mulyono Thank you, untuk thank you. waktu ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Semoga sharingnya bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan pastinya berkatnya akan balik lagi ke Mulyono dan juga buat semua teman-teman di Desti ke depannya. Oke, Thank segitu you, dulu thank dari you. saya. Sampai ketemu di Foodies on Bye-bye. Sharing selanjutnya. Dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Malam.